Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan rekan tani sekalian dimanapun berada, salam tani. Bersama saya kembali Budi Harto di channel Panduan Budidaya Tanaman. Namun perlu saya ingatkan, kiranya dalam menonton dan menyimak video-video saya, hendaknya dilakukan secara utuh dan tuntas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan salah dalam penafsiran. Dan jangan lupa pula untuk selalu dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, serta tanda lonceng agar sahabat dan rekan tani bisa selalu menyimak dan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru dari saya yang insya Allah bisa memberikan manfaat peningkatan wawasan dan pemahaman dalam hal teknis berbudidaya tanaman. Sahabat dan rekan tani sekalian, pada video kali ini kita akan membahas dan mendiskusikan serta menjawab beberapa pertanyaan petani mengenai peran dan manfaat ataupun kolaborasi unsur hara fosfat dan unsur hara nitrogen. Sahabat dan rekan tani sekalian, bahwa di video-video saya sebelumnya pernah juga saya jelaskan mengenai kedua unsur hara ini, di mana secara karakter sifatnya dalam segala proses fisiologi dan proses-proses kimiawi baik di dalam maupun di luar tanaman merupakan unsur hara yang saling berkaitan antara satu sama lain. Kedua peran unsur hara ini apabila terjadi reaksi penggabungan maka akan menjadikannya sebagai bahan baku dalam proses asimilasi yang pada dasarnya akan menghasilkan glukosa atau gula sederhana yang nantinya bisa dimodifikasi melalui proses metabolisme dan fisiologi tanaman menjadi banyak bahan seperti karbohidrat baik yang sederhana maupun kompleks, mulai dari glukosa, krosa, kemudian galaktosa yang pada akhirnya bisa berakhir pada proses pembentukan selulosa atau serat dan dinding tanaman. Di luar daripada itu, terbentuknya karbohidrat di dalam tubuh tanaman akan tergantung pada proses dan fase pertumbuhan tanaman. Namun perlu diketahui juga bahwa secara metabolisme tanaman bisa dirubah juga menjadi protein dalam bentuk asam amino di dalam tubuh tanaman akan lebih cenderung terfokus pada pertumbuhan tanaman, terutama dalam hal pembentukan sel-sel baru tanaman. Berbeda dengan karbohidrat ataupun gula kompleks tadi, di mana hasil derivat atau keturunan-keturunan dari proses penggabungan glukosa menjadi karbohidrat kompleks akan banyak dimanfaatkan tanaman untuk membentuk struktur tubuh dari tanaman itu sendiri. Selain itu juga digunakan sebagai cadangan makanan. Jadi dengan kata lain, nitrogen dan fosfat merupakan unsur hara makro yang sangat vital dalam penyusun dan pembentuk tubuh tanaman. Dan keduanya merupakan unsur hara makro inti dari semua unsur hara yang bisa dimanfaatkan sebagai energi pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang berasal dari proses perombakan gula sederhana menjadi gula kompleks atau karbohidrat, baik dalam proses pembesaran, pelebaran, perpanjangan, dan proses-proses yang bersifat menciptakan kondisi fisik serta tekstur dari tanaman. Sedangkan derivat atau keturunan dari proses
perombakan glukosa atau gula sederhana yang dijadikan sebagai bahan pembentukan senyawa biokimia berupa asam amino akan banyak dimanfaatkan tanaman untuk proses perbanyakan dan proses pengisian serta pembesaran sel. Maka dari itu, meskipun berasal dari sumber proses fisiologi dan proses metabolisme yang sama, yaitu dari hasil fotosintat, namun pemanfaatannya dan secara perombakannya akan menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan tanaman. Pada fase-fase vegetatif, tanaman akan cenderung banyak membutuhkan asam amino yang ditujukan untuk merangsang percepatan pembentukan dan pembelahan sel serta pembesarannya. Maka itu asam amino yang merupakan senyawa biokimia pada tanaman akan cenderung dimanfaatkan untuk menciptakan organ dan jaringan baru tanaman seperti anakan, tunas, dan awal pembentukan organ generatif. Namun dalam setiap prosesnya, tanaman juga sangat membutuhkan energi atau tenaga, sehingga hasil fotosintat tadi akan dirombak menjadi bahan karbohidrat, baik yang sangat sederhana yang digunakan sebagai energi untuk menopang dan membantu segala proses aktivitas di dalam tubuh tanaman. Selain itu juga akan dirombak menjadi senyawa-senyawa gula kompleks yang nantinya akan menyusun struktur tubuh tanaman itu sendiri, baik dalam bentuk serat atau selulosa dan dalam bentuk cadangan makanan. Maka dari itu yang perlu kita pahami bahwa pada proses vegetatif memang tanaman sangat membutuhkan senyawa biokimia berupa asam amino, karena pada masa-masa vegetatif tersebut tanaman lebih terfokus dalam proses pembentukan dan perbanyakan organ tanaman. Karena itu peran nitrogen dan fosfat secara bersamaan sangat-sangat vital di masa-masa vegetatif, terutama sekali untuk perbanyakan organ dan jaringan tanaman yang baru, baik dalam bentuk akar, batang, tunas, dan daun yang baru. Namun sejatinya untuk karbohidrat sendiri itu sebagai pendamping dan suplai energi, di mana gula yang sudah terbentuk melalui proses respirasi atau pernapasan layaknya manusia dengan jalan oksidasi dan melibatkan oksigen akan dirombak menjadi energi sebagai penopang daripada asam amino dalam proses yang dijalaninya. Maka dari itu, sahabat dan rekan tani sekalian, pada fase-fase vegetatif mengapa kita lebih disarankan lebih banyak melakukan pemupukan nitrogen? Ya karena memang pada saat masa vegetatif tanaman lebih banyak membutuhkan asam amino, mengingat nitrogen dan fosfat apabila dalam jumlah yang tersedia dan banyak terserap di tanaman akan membantu proses penyuburan dan pembentukan organ maupun sel-sel baru. Sedangkan pada fase-fase generatif tanaman akan lebih cenderung kurang membutuhkan fosfat, kecuali di awal-awal pembentukan organ generatif seperti bunga dan bakal buah. Namun pada proses pembesarannya tanaman lebih cenderung membutuhkan karbohidrat, terutama dalam hal proses pembesaran buah maupun umbi. Tanaman membutuhkan energi berlipat ganda dibandingkan dengan energi yang dibutuhkan pada fase vegetatif. Jadi sahabat dan rekan tani sekalian, dari kesimpulan tersebut maka perpaduan antara nitrogen dan fosfat sangat menentukan ketersediaan senyawa biokimia berupa karbohidrat dan asam amino. Namun kedua unsur tersebut merupakan bahan baku layaknya tepung terigu ketika kita jadikan adonan roti. Namun untuk bisa menjadikan tepung terigu tersebut menjadi roti,
butuh bahan-bahan lain seperti kompor dan panci serta cetakan roti yang saya ibaratkan sebagai kalium dan kalsium. Sedangkan secara aroma, rasa serta percepatan masaknya roti tersebut sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur hara mikro tambahan yang lain. Jadi dengan penjelasan saya tersebut, insya Allah bisa dipahami bahwa meskipun kita punya tepung terigu, namun untuk bisa menjadikannya roti, kita juga sangat membutuhkan sarana dan prasarana baik alat maupun bahan lainnya agar terigu tadi bisa menjadi roti yang bisa langsung kita konsumsi. Di mana peran dari bahan dan alat di luar daripada tepung terigu sangat berperan dalam proses pemasakan roti, yang juga sangat berpengaruh pada tekstur dan struktur roti yang terbentuk, juga berpengaruh pada kualitas roti berupa aroma maupun rasa, yang pada akhirnya bisa menciptakan satu kesatuan bahan konsumsi berupa roti yang enak, lezat, dan nikmat. Dengan semakin enak, lezat, dan nikmatnya roti tersebut, maka akan membantu kualitas daripada tubuh kita yang mengkonsumsinya. Demikian, semoga bermanfaat adanya. Saya Budi Harto dari Stabat, Langkat, Sumatera Utara. Jayalah petani Indonesia dan salam tani. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.